Puji Tuhan, shalom semua saudara. Di nama Tuhan, pagi ini kita akan datang kepada Tuhan. Temukan wajahnya dengan hatimu yang tulus di hadapan Dia. Sembahlah Dia, pujilah Dia, Yesus kekasih hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan pagi ini. Sampai kami menemukan Engkau saat ini Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita berdiri. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu.
bersama-sama. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah-Mu. Haleluya. 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 Inilah kami umat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya la la mana wala wala singga la 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 singga la 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 la. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Amana wala wala singga la 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 la. Singga la 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 la. Haleluya. Kami ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Kami ingin terbang tinggi melintasi langit biru bersama Engkau. Karena Engkaulah, haleluya. Karena hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Haleluya. Sehingga kami kuat berdiri sampai saat ini karena Engkau yang memberi kekuatan senantiasa. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Tepuk tangan bersama-sama. Tetap semangat saudara.
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Katakan bersama. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Bersama-sama katakan, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, haleluya. Saudara masih kuat berdiri di hadapan Tuhan, amin. Masih pagi, kita harus tetap semangat. Haleluya, haleluya, haleluya. Jalan hidup orang benar semakin lama semakin terang. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup
jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ia kembali. Sekali lagi bagi Tuhan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar makin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ia kembali. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ia kembali. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ia kembali, dan membangunkan ia kembali, dan membangunkan ia kembali. Haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau tidak pernah memandang bentuk dan rupa kami, apa kelemahan kami, dan apapun yang menjadi kekurangan kami. Tetapi Engkau selalu mengasihi kami apa adanya, dan kami percaya kasih-Mu bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya bagi umat-Mu yang menghargai akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk
dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Mari sekali lagi kita berdiri di hadapan Tuhan. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Mari sembah Dia. Haleluya. Hanya Kau satu-satunya Bapa kami yang baik, yang tak pernah sama seperti dunia ini yang Dia berikan Tuhan. Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya. Kasih-Mu yang kami rasakan, kasih-Mu yang kami terima Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ya mana wala-wala singgara la 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 la. Haleluya. Terima kasih. Ya mana wala-wala si la 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 la. Mana kaki mana sila makomela la sila la la. Mana kia la la mana sila la mana 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 la singgala mana wala 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 wala. Singgala mana wala 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 la sila la 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 la. Ya mana wala 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 la singgala la 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 la. Singgala la mana 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 la singgala la 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 la. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Kami mau belajar juga mengasihi Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Berikan kami hati yang mengasihi, berikan hati kami yang selalu merindukan Engkau, berikan roh kami yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Walaupun apapun yang kami alami, yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, tetapi kami mau tetap belajar mempunyai roh taat dan kesetiaan kepadamu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan menerima firman-Mu. Mari Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami
Engkau Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman Tuhan dan urapan-Mu turun ke atas hamba-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kepada sidang jemaat yang ada di tempat ini dan juga sidang jemaat yang ada di rumah-rumah, ya, kami ucapkan terima kasih. Segala sesuatu kalau kita bisa bersekutu ini semua karena berkat anugerah Tuhan. Ya. Kalau kita masih diberikan tubuh yang sehat, kita bisa menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau belajar membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 78. Mazmur 78 ayat 5 sampai dengan 7. Mazmur 78 ayat 5 sampai dengan 7. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Kita perkatakan firman Tuhan. 1, 2, 3. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Haleluya. Ya. Jadi judul di sini komunikasi di era digital. Ya. Komunikasi, kalau kita berbicara komunikasi adalah penyampaian. Ya. Penyampaian itu ada suatu penyampaian pesan, ada penyampaian nasihat, ada penyampaian ide, ada penyampaian gagasan, ya, komunikasi itu, ya kan. Sesuatu yang disampaikan kepada orang lain, ya, supaya orang lain mengerti, ya. Ya, dan ini ada suatu pesan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu suatu bahwa Israel itu ditetapkan suatu bangsa pilihan dan diberikan hukum, dan itu diajarkan. Allah berfirman lewat nabi, Allah itu lewat hambanya yang bernama Musa, supaya setiap orang percaya yang menerima percaya kepada Allah Israel, supaya dia menceritakan kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya supaya menceritakan perbuatan Allah, bagaimana dia bisa keluar dari Mesir, ya, tempat perbudakan. Ya, bagaimana Allah mengadakan mujizat mengeluarkan bangsa Israel. Bagaimana Allah menolong, mencukupi segala kebutuhan mereka, sehingga mereka sampai kepada negeri perjanjian. Ya. Karena itu, sampaikan ini, itu pesan Tuhan kepada Nabi Musa. Dan itu supaya disampaikan juga kepada anak-anak mereka. Sehingga apa tujuannya? Supaya anak-anak mereka, anak-anak cucu mereka itu percaya satu, hanya percaya kepada Tuhan. Ya. Kita lihat, ya, komunikasi sekarang, teknologi komunikasi begitu canggih. Ya. Sekarang setiap apa yang kita sampaikan, meskipun anak di Surabaya, di luar kota, ya kan. Tetapi begitu canggihnya komunikasi sekarang. Kalau kita dulu, zaman dulu, sebelum ada teknologi digital ini, kita harus datang ke Surabaya, di mana anak kita berada. Tetapi sekarang ini enak, langsung penyampaian detik, langsung ngomong, sudah nyampe di mana mereka berada, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Semuanya bisa disampaikan. Tetapi pada waktu yang disampaikan itu Tuhan berpesan, ya, boleh menasihatkan segala sesuatu, bagaimana pekerjaanmu, bagaimana kamu keadaanmu, ya kan. Tetapi Tuhan katakan, sampaikan pesan Tuhan, sampaikan apa imanmu kepada Tuhan, sampaikan Yesus kepada anak-anakmu, sampaikan Yesus kepada cucu-cucumu, sampaikan firman Tuhan kepada anak-anakmu, supaya apa?
anak-anakmu saya melihat hari-hari. Ya, saya bayangkan bagaimana kalau kita ini nggak percaya Tuhan. Saya lihat bingung. Orang sekarang itu banyak yang bingung. Bingung masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak. Begitu kompleks masalah, apalagi adanya pandemi COVID ini. Dampaknya luas, ya kan? Ya, banyak rumah tangga bercerai, ya, banyak masalah-masalah. Ya, dan saya melihat bagaimana anak-anak kita, bagaimana cucu kita, ya kan? Nanti ke depannya seperti apa? Ya. Engkau boleh mencari segala sesuatu untuk anak-anakmu secara lahiriah, tetapi ingat ada sesuatu yang kau investasikan, yaitu Yesus Kristus, iman mereka, supaya mereka mengenal Yesus, supaya mereka boleh diselamatkan, supaya mereka menaruh harap hanya kepada satu, yaitu Tuhan. Amin. Karena apa? Karena saya melihat keadaan semakin hari bukan semakin baik. Firman Tuhan sudah katakan itu. Hari semakin sukar. Dan itu nanti bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita, kalau kita tidak ajarkan Tuhan sampai sekarang ini, ya kan? Ya. Ini pesan Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu selalu bekerja dari generasi ke generasi. Ya. Meskipun besok sukar, saya yakin kalau dia menaruh harap Tuhan yang sama yang Anda sembah hari ini, saya percaya dia bisa mengatasi kehidupan yang akan datang. Amin. Anda tidak perlu takut. Yang penting investasikan Yesus dalam hidup mereka. Investasikan iman kepada hidup mereka. Amin. Ya, karena Allah kita, Allah yang bekerja dari generasi ke generasi. Amin. Haleluya. Ya, dan saya melihat yaitu apa yang harus selalu dikomunikasikan. Ya, kadang-kadang sekarang ini banyak ya. Semuanya megang HP. Papa megang HP, mama megang HP, anak megang HP. Pada waktu berjumpa, bertemu bersama-sama ini kadang-kadang ini semuanya anak kecil sekarang juga TK itu megang HP juga, Android, ya kan? Semuanya serba HP. Bagaimana pada waktu mereka berjumpa, ya kan? Apa yang dibicarakan atau punya kesibukan masing-masing. Ya, satu megang, semuanya sibuk sendiri, sana sudah sibuk sendiri. Sehingga seperti ya dekat, tapi seperti jauh gitu ya. Jangan sampai itu terjadi pada keluarga saudara. Bila pada waktu Anda bertemu, HP disingkir dulu. Komunikasi, sesuatu yang harus perlu disampaikan. Amin. Haleluya. Baik lewat digital, ya kan, lewat secara langsung. Dan saya melihat begini, apa yang harus selalu dikomunikasikan kepada anak di era digital ini? Satu, yang pertama, melakukan perintah Tuhan. Ya. Coba kita lihat perintah Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Musa, ya, hambanya, yaitu Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 2 dan 3. Ulangan 6 ayat 2 dan 3. Kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Supaya engkau, anak, cucu, ya kan, semuanya berpegang satu Allah yang sama, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang dia sembah, sehingga menjadi satu, yaitu Allah yang sama. Amin. Sehingga apa firman Tuhan katakan?
supaya engkau lanjut umurmu, supaya baik keadaanmu, supaya engkau semakin banyak. Semakin banyak, semakin berkembang. Saya melihat Abraham pada waktu keluar dari Haran, ya kan, ke negeri Israel, ke tanah Kanaan. Dia hanya beberapa orang, tapi mulai dari dia menyembah Tuhan, berkembang keturunannya. Firman Tuhan, kamu akan mempunyai keturunan seperti pasir di laut. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Jadi apa firman Tuhan katakan? Supaya seumur hidupmu engkau, anak dan cucumu takut akan Tuhan. Amin. Dengan apa? Dengan setia melakukan firman Tuhan. Jadi melakukan perintah Tuhan. Supaya apa tadi? Lanjut umurmu, baik keadaanmu, supaya bertambah banyak. Amin. Haleluya. Saya melihat begini. Bagaimana penyampaian melakukan firman Tuhan. Jadi praktek langsung. Praktek langsung kehidupan dia. Supaya anak mereka bisa melihat dia. Saya melihat bagaimana Abraham percaya kepada Allahnya. Dan kemudian turun kepada Ishak, anaknya, sehingga Ishak juga punya anak yang bernama Yakub, menyembah yang sama. Saya melihat suatu yang dilakukan, ketaatan, yaitu bukan hanya perkataan, tetapi perilaku yang dia lakukan karena Tuhan. Coba kita belajar. Kejadian 22. Kejadian 22. Kejadian 22, perhatikan ini firman Tuhan. Kejadian 22 ayat 2, nanti disambung 6 sampai dengan 10. Kejadian 22 ayat 2, kita belajar di sini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ini perhatikan, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Haleluya. Sampai di sini dulu. Padahal kita belajar dari kehidupan ini. Bukan hanya ngomong dia. Bukan hanya perintah, ayo sembayang, tapi dia sendiri tidak sembayang. Ayo baca Alkitab, tapi sendiri dia tidak baca Alkitab. Karena orang tua adalah kitab kehidupan, saudara. Bagi anak-anakmu. Anak-anakmu ditentukan dari kehidupanmu. Amin. Kita belajar dari Abraham ini. Pada waktu Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, berikan Ishak, korbankan Ishak di tanah Moria. Di situ ada gunung yang aku akan tunjukkan. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham tidak berpikir karena taat. Ketaatan kalau dengan berpikir, dia tidak akan berjalan. Dia hanya dengan mata iman. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, itu adalah Tuhan. Maka saya lakukan karena firman, bukan dengan pikiran. Kalau dia berpikir, nanti bagaimana dia tidak akan melakukan itu.
Tapi karena ketaatan iman, dia melangkah karena iman. Sehingga dia mau mulai membawa Iskak berjalan ke tempat yang mau dipersembahkan. Dan suatu saat, akhirnya dia membawa 2 orang, Iskak dan dia sendiri. Kita lihat Abraham sendiri. Suatu saat, pada waktu ya, itu pembantunya ada 2 orang, kamu sudah ada di sini aja. Saya bersama Iskak, anak saya, mau naik ke gunung itu dan saya mau sembahyang, dia gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pikulan itu, kayu itu ditaruh kepada Iskak. Dan pisau dan api itu Abraham yang megang. Dia mulai berjalan bersama. Dalam perjalanan itu Abraham, Iskak langsung ngomong gini sama papanya, ngomong gini, Pak, ini kita sudah ada kayu. Api ini, pisau sudah Papa pegang. Mana dombanya? Mana dombanya? Tapi Abraham menyaut kayak gini, Allah akan menyediakan korban bakaran. Allah akan menyediakan korban bakaran. Jadi saya melihat kata-kata iman itu dia sampaikan kepada Iskak. Langsung Allah yang menyediakan, bukan kata-kata basa-basi, bukan, tapi kata-kata yang iman, bahwa Allah yang menyediakan persembahan ini. Sehingga dia sampaikan kepada Iskak. Iskak dapat. Tapi belum nyata masih. Tapi kita lihat, setelah ngomong, baru ngomong, Allah yang menyediakan korban itu, domba Allah yang akan menyediakan. Baru ngomong gitu, langsung apa yang terjadi saudara? Jadi penyampaian komunikasi iman. Kedua, pada waktu, kita lihat di sini, pada waktu penyampaian itu, langsung Abraham mengikat Iskak. Baru kata-kata iman, apa yang dilakukan Abraham kepada Iskak? Dia ikat. Untuk apa? Dikorbankan. Bagaimana ini komunikasi ini, penyampaian ini kepada Iskak ini untuk bisa menerima. Untuk bisa menerima, dia mau rela untuk dikorbankan. Tapi saya melihat begini. Karena Abraham dengan penuh ketaatan akan Tuhan. Penuh kasih mengasihi Tuhan lebih daripada anaknya. Dia ajarkan itu kepada Iskak. Saya yakin Iskak tahu bahwa bapaknya pasti mengasihi dia. Karena dia adalah anak satu-satunya. Yang diminta oleh Abraham selama berdoa 25 tahun, bayangkan. Diberi, diminta, dikorbankan, diminta sama Tuhan. Kalau Abraham tidak mengasihi Tuhan, Abraham tidak mencintai Tuhan, maka saya yakin tidak sampai detik. Tapi Abraham lebih mencintai Allahnya. Ini saya belajar. Bagaimana komunikasi seperti ini disampaikan kepada Iskak. Sehingga Iskak rela menerima, mau dikorbankan. Diikat, sampai mau dibunuh itu. Saya yakin. Tapi saya melihat gini. Kalau engkau melakukan karena firman. Kalau engkau melakukan karena Tuhan. Roh Kudus akan tolong saudara. Tapi kalau tanpa Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, kita enggak mampu. Tapi kalau kamu melakukan karena dirimu, kau akan tidak sanggup. Tapi kalau kau melakukan karena Tuhan, Roh Kudus akan tolong saudara. Sehingga apa? Dia sampaikan kepada Iskak ini. Iskak, pada waktu Papa bersama kamu berangkat, malamnya Allah berfirman kepada Papa.
untuk kau dikorbankan. Ini penyampaian apa? Dengan penuh keberanian. Sampaikan firman itu dengan penuh keberanian. Tanpa takut karena engkau taat kepada Tuhan. Dia sampaikan. Iska dapat. Ternyata Papa mengasihi aku. Tetapi Papa lebih mengasihi Allahnya yang dia sembah daripada aku. Ini pembelajaran. Dan akhirnya apa, Iska? Kalau Papa lakukan karena Tuhan, aku rela. Seperti Yesus, anak Allah, Papa memberikan Yesus kepada manusia. Untuk apa? Dikorbankan di atas kayu salib. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya Anda hidup, dia mati. Supaya dosa Anda ada di bawah, di atas kayu salib, ditanggung dia. Ini gambaran kasih. Tanpa kasih tak mungkin bisa. Abraham mengasihi Allahnya lebih daripada mengasihi segalanya. Anak satu-satunya yang dia doakan 25 tahun, bayangkan. Anda bayangkan, diberi, tapi Abraham, aku harus taat kepada Allahku. Dia yang mengeluarkan aku dari negeri haram, tempat penyembahan berhala. Bukan dengan gagah dan kuatku, aku ada detik ini. Tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Abraham selalu mengingat kebaikan Tuhan. Dan dia taat akan firman Tuhan. Tanpa berpikir dia lakukan. Dengan menyampaikan komunikasi itu dengan penuh keberanian. Karena Tuhan. Sampaikan kepada anak cucumu dengan penuh keberanian. Karena Tuhan. Amin. Bukan karena apa? Ini demi masa depan mereka. Kata tanam firman Tuhan hari ini. Tanam Yesus dalam hidup anak-anakmu. Amin. Saya melihat. Akhirnya ada apa? Dia melakukan firman Tuhan dengan hati yang hancur. Dia melakukan firman Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dia melakukan dengan ketaatan. Dengan hati yang tanpa ego, tanpa kepentingan dirinya sendiri. Tapi kepentingan kerajaan Allah. Tanpa motivasi, tapi ketulusan, keikhlasan melakukan firman Tuhan. Bukan melakukan firman Tuhan karena baliknya sama kita. Tapi lakukan karena mengasihi Tuhan. Yesus katakan begini, barang siapa yang mengasihi aku, kau akan melakukan firman-Ku. Maka Roh Kudus akan turun kepadamu untuk menolong engkau. Hari-hari ini kita perlu Roh Kudus untuk menolong melakukan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kemampuan. Amin. Saya melihat hancur itu. Remuk. Waktu pisau diangkat ini, bayangkan. Anak satu-satunya dikorbankan. Hati hancur. Tapi karena mengasihi Tuhan, karena taat kepada Tuhan, dia lakukan. Tetapi pada waktu dengan hati tulus, hati yang hancur, di situ Allah katakan, malaikat Tuhan berkata, Abraham, jangan kau lakukan itu. Aku tahu kasihmu kepada aku, bahwa engkau mencintai aku lebih daripada anakmu. Yesus. Jadi Abraham melakukan, sehingga firman Tuhan katakan begini ayat 9, coba kita belajar. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham, lalu mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu tikatnya Iska anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelinya.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dan belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Pada waktu pisau mau ditusukkan kepada Iskak, malaikat Tuhan berseru, Abraham, jangan bunuh anakmu. Pada waktu menoleh ke belakang ada domba. Apa yang dikatakan Abraham terjadi kepada Iskak? Allah yang menyediakan. Saya melihat ini pengajaran langsung. Bapak-bapak praktekkan langsung. Kalau anakmu sakit, doakan dia. Kalau anakmu ulangan, kamu datang, doakan dia. Amin. Kalau anakmu ada masalah, doakan bahwa Tuhan sanggup menolong kamu. Amin. Ajarkan, praktekkan langsung. Apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan. Supaya anakmu melihat. Amin. Sehingga saya melihat, Iskak melihat kasihnya Abraham kepada Allahnya, imannya, luar biasa ketaatannya. Iskak melongo. Allah yang menyediakan. Melihat langsung mengajarkan. Komunikasi, penuh keberanian menyampaikan kebenaran firman Tuhan demi Allahnya. Tidak ada tendensi untuk dia. Penyampaian ada tendensi, tidak ada urapan Tuhan. Tapi kalau demi kerajaan Allah, demi kebenaran, saya yakin Roh Kudus akan mengurapi kita. Amin. Saya melihat hati yang hancur, seperti menabur benih dengan maju, dengan menangis air mata mencari Tuhan. Melakukan firman Tuhan, meskipun hati hancur, engkau mungkin disakiti, tapi karena Tuhan kau tetap melakukan firman Tuhan, karena kau taat akan Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Amin. Menabur, maka akan bersorak-sorai. Berkas-berkasnya disediakan bagi kita. Amin. Lakukan. Jadi lakukan apa? Orang tua lakukan perintah Tuhan. Maka anakmu melihat. Amin. Karena engkau kitab kehidupan. Perkataan dan perbuatanmu itu kitab kehidupan. Apa yang dilakukan oleh Abraham, dilihat Iskak. Sehingga iman, pengharapan dan kasih dan ketaatan ada di dalam Iskak. Sehingga Iskak menyembah Allah yang sama, Allah Iskak. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, mengajarkan, yaitu mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan perintah Tuhan. Tadi melakukan kehidupan. Kedua, mengajarkan. Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 7. Ulangan Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya. Ajarkan kepada anak, kepada cucumu, ya kan? Ajarkan mulai sekarang. Karena itu orang tua harus belajar firman Tuhan. Orang tua mulai memperhatikan firman Tuhan. Bagaimana mengajarkan kalau kita sendiri tidak mengerti?
Ajarkan pada waktu dia duduk, ajarkan pada waktu dia makan, ajarkan pada waktu dia sedang apa, sampaikan itu pesan Tuhan, berulang-ulang. Jadi tidak sekali firman Tuhan itu. Firman Tuhan disampaikan, besok disampaikan, karena firman disampaikan belum tentu tumbuh, saudara. Tapi kalau berulang-ulang, sampai masuk dalam pikirannya, dia mengerti, dan iya apa yang dikatakan oleh papa mamanya. Oh iya betul itu firman. Dan firman itu mulai hidup. Amin. Firman itu mulai hidup. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 1. 2 Timotius 1. Ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab aku teringat imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama tumbuh dari siapa? Eunike, Louis, nenek daripada Timotius. Dari Louis, ibu nenek, seorang nenek yang tua, ajarkan kepada anaknya, Eunike, ajarkan kepada Timotius. Iman itu tumbuh dari mendengar firman Tuhan. Iman bertumbuh dari mendengar firman Tuhan. Iman itu disampaikan firman Tuhan belum tentu langsung tumbuh. Tetapi kalau dilakukan berulang-ulang, nah, kamu belajar ya? Iya. Sebelum belajar, sebelum ulangan, kamu berdoa dulu ya nak. Karena firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nak. Kalau kamu pertama kali sebelum kamu ulangan, kamu berdoa dulu nak. Andalkan Yesus ya nak. Besok lagi, sampaikan firman Tuhan lagi, yang sama. Diingatkan. Andalkan Tuhan ya nak, sebelum belajar, sebelum sekolah, supaya Tuhan kasih pengetahuan. Nak. Andalkan Tuhan. Nak. Karena firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan hari-hari ini. Disampaikan lagi besok, di mana mereka berada. Omong-omong tentang Tuhan. Amin. Harus dengan penuh keberanian. Kalau tidak ada keberanian, basa-basi, tapi sampaikan dengan penuh keberanian seperti Abraham. Komunikasi, sampaikan tentang kebenaran ini dengan penuh keberanian. Karena dia mengasihi Tuhan. Karena saya yakin, bukan hanya kita yang selamat, tapi anak cucu kita harus selamat. Hari-hari ini, doakan anak cucumu. Doakan umat Tuhan. Karena goncangan demi goncangan akan terjadi. Tetapi kalau kita terus berharap kepada Tuhan, kita bisa melewati semua goncangan ini. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Tuhan yang menyertai kita. Amin. Jadi, ajarkan. Ketiga, menjaga anak dari ilah lain. Ulangan 6. Ulangan 6, 14 sampai dengan 15. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi ini.
ajarkan Yesus. Tanamkan Yesus kepada anak-anak kita. Bahwa dia mati menebus dosa kita. Dan dia bangkit dan dia menang atas maut. Karena dia Tuhan. Dan dia naik ke surga karena dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia pulang ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dan suatu saat dia akan datang. Karena itu kita harus terus berharap, mengharapkan Yesus kedatangannya. Sampaikan dengan apa adanya. Jangan ditambah-tambah yang menakut-nakuti. Kalau kamu gak doa nanti kamu ciloko gitu. Jangan. Sampaikan firman Tuhan apa adanya. Jangan ditambah-tambahi. Untuk apa? Supaya dia mengerti dengan benar tentang Tuhan. Dan yang kedua, yang terutama, supaya dia tetap menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tidak ada ilah lain. Artinya apa? Sekarang ini banyak terikat kepada hal-hal anak-anak ya. Tidak menyembah Allah lain. Banyak orang yang diberkati luar biasa, sampai dia datang kepada Tuhan gak bisa. Karena sudah terikat apa yang dia punya. Dia diberkati, tapi berkat itu jadi penyembahan, jadi ilah. Hati-hati ya. Jadi kalau kita maksudnya, kita ingin diberkati, tapi setelah diberkati itu jadi ilah. Apa yang membuat kita jauh dengan Tuhan? Ilah-ilah zaman dulu patung. Tapi ilah-ilah sekarang itu yang mengikat diri kita itu untuk datang kepada Tuhan itu apa? Menghalang kita. Jangan sampai itu terikat. Dan itu supaya anak kita ini percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Sehingga terjadi seperti apa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang disembah oleh Abraham, disembah oleh Ishak, disembah juga oleh Yakub. Amin. Saya yakin semua anak-anak, semua orang tua di tempat ini kepingin anak-anaknya takut akan Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Berdoa, doakan gini. Tuhan, supaya anak kami mengenal Yesus. Supaya anak kami takut akan Tuhan. Supaya anak kami mengasihi Tuhan. Supaya anak kami dipakai Tuhan hari-hari ini. Amin. Doakan itu. Kau boleh doakan untuk jadi anakmu berhasil. Tapi apa artinya anak itu berhasil tapi tidak takut akan Tuhan? Suatu saat akan melupakan orang tua. Tapi kalau anak itu takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti menghormati orang tuanya. Amin. Itulah komunikasi yang harus disampaikan hari-hari ini kepada anak cucu kita. Supaya anak cucu kita adalah, supaya apa? Kamu keadaanmu jadi baik, supaya berkembang. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Amin. Seperti rusa yang
kita baik berdiri. Puji Tuhan, sembah Dia. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Uralama sangkara lama sekira lama. Uralama sekira lama. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami semua di tempat ini. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu saat ini. Bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih-Mu yang luar biasa atas kami semua.
Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu yang terus bekerja mengurapi kami semua. Terima kasih, terima kasih. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Hamba yang tidak sempurna, Kau yang sempurna Tuhan. Hamba yang lemah, Kau yang kuat. Kami menyadari ini. Semua yang sudah disampaikan, Engkau yang menumbuhkan. Di dalam nama Yesus. Supaya kami menanam benih ilahi. Yaitu Yesus Kristus yang mati dan bangkit kepada anak cucu kami. Karena Roh Kudus tolong kami. Berikan keberanian menyampaikan kebenaran-Mu. Karena kami mengasihi Engkau. Karena kami taat kepada Engkau. Supaya anak cucu kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa minta syukur. Kami kembalikan semua untuk kemuliaan Bapa yang di surga. Di dalam nama Yesus. Amin.